Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua tentang kacamata kuliah ini, yaitu mata kuliah teknologi komunikasi. Mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang baik dan tetap semangat, bagaimana semangatnya ketika kita pada waktu kita hari, semangat yang bersih-bersih dan luar biasa, utamanya semangat dalam belajar. Oke, terkait dengan teknologi komunikasi ini disebutkan bahwa teknologi komunikasi itu merupakan suatu perangkat. Jadi didefinisikan bahwa teknologi komunikasi itu alat atau perangkat yang memiliki nilai sosial. Jadi alatnya itu mengandung ada unsur-unsur nilai sosial di dalamnya, yang fungsinya adalah sebagai untuk mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi, dan saling bertukarnya suatu informasi antara si komunikator dengan komputer. Ketika kita melakukan yang namanya sebuah komunikasi, maka kita memerlukan yang namanya alat agar komunikasi kita bisa berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh, pada saat ini saya sedang melakukan komunikasi dengan Anda, maka alat yang saya pakai untuk komunikasi saat ini adalah dengan menggunakan video. Video bisa disebut sebagai sebuah alat yang dipakai untuk komunikasi. Maka video ini juga disebut sebagai sebuah teknologi dalam komunikasi. Begitupun di dalam dunia pembelajaran. Dalam dunia pembelajaran pun demikian. Di perkembangan saat ini juga tidak lepas dari yang namanya sebuah teknologi komunikasi. Apalagi seiring dengan berjalannya yang namanya seperti di tahun kemarin yang memaksakan kita harus melakukan pembelajaran yang. Nah, proses-proses komunikasi ini biar lebih efektif, maka kita perlu yang namanya sebuah alat atau teknologi. Selanjutnya, secara implikasi epistemologi ini ada beberapa pendapat terkait dengan teknologi komunikasi, yakni bagaimana yang disebutkan diprediksikan sejak dulu oleh Kurzweil bahwa metode yang secara rasional ini mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Ada namanya efisiensi. Ketika kita berkomunikasi, ketika komunikasi itu dilakukan dengan memanfaatkan yang namanya sebuah teknologi, maka ada nilai sebuah efisiensi di dalamnya. Orang lebih mudah, orang akan diberikan cara yang lebih mudah, metode yang lebih mudah dalam melakukan yang namanya sebuah teknologi. Selanjutnya adalah teknologi itu disebut sebagai cara untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan alat dan akal, sehingga seakan-akan bahwa apa yang dinamakan dengan teknologi itu merupakan indera keenam dari manusia, karena secara strukturnya di dalam sebuah teknologi itu memang dirancang memang untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Perangkat-perangkat yang disediakan di dalamnya itu merupakan juga dikatakan sebagai perpanjangan tangan yang ada di kita sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kita ingin berkomunikasi dengan orang yang jaraknya itu tidak dekat dengan kita, artinya jauh dengan kita, maka kita perlu yang namanya sebuah media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Kita tidak mungkin kemudian untuk menanyakan sebuah kabar dalam kondisi saat ini. Bagaimana kabarnya?
teman-teman semua, yang mana teman-teman kita itu berada di tempat yang jauh dari kita. Kemudian kita di sini ngomong bagaimana kabarnya teman-teman, maka teman-teman yang ada di jauh dari kita ini tentu tidak bisa mendengar atau bisa menangkap isi dari pesan dari komunikasi yang kita lakukan. Maka kita memerlukan seiring dengan perkembangan saat ini muncullah yang namanya sebuah alat komunikasi. Kita bisa membuat contoh di dalam WA group, kemudian kita merekam suara bagaimana kabarnya teman-teman, maka secara otomatis teman-teman kita yang tergabung di dalam media group kita itu akan mengetahui, akan bisa menangkap pesan yang kita sampaikan ke teman-teman tersebut meskipun dengan kondisi yang meskipun dengan jarak yang itulah yang disebut sebagai teknologi ini merupakan sebuah perpanjangan atau yang saya tadi itu merupakan perpanjangan tangan dari manusia. Kemudian memunculkan yang namanya apa lagi? Ini disebut sebagai memperkuat atau memberikan kelebihan, membuat lebih ampuh di dalam pada organ tubuh kita. Indra penciuman, tentu misalkan kita memerlukan contoh misalkan kita ingin melihat di salah satu benda yang terkecil, maka kita membutuhkan yang namanya teknologi yang mampu untuk memperbesar, untuk melihat benda yang terkecil itu sehingga mampu ditangkap oleh. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Ini menurut Parker yang mendefinisikan sejak tahun 1973 tentang perkembangan teknologi komunikasi, antara lain adalah karena munculnya sebuah monopoli dalam pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan informasi. Terjadinya monopoli pengelolaan ini yang mengakibatkan bahwa teknologi komunikasi itu akhirnya berkembang. Kita masih ingat bagaimana dulu di tahun sebelum munculnya kebebasan di dalam informasi, yang mana hak siaran itu dulu pada waktu televisi itu mau menyiarkan, maka muncullah teman-teman memberi pengalaman. Semuanya harus mengikuti pada harus mendapatkan ACC dari menteri pengalaman. Sehingga kalau misalkan tarik ke dalam modernisasi, maka terjadinya monopoli dalam informasi tersebut. Sangat mungkin dan sangat mudah ketika menggiring dari opini dari masyarakat. Ini pendefinisian dari Parker. Kemudian tidak meratanya distribusi informasi yang ditangkap oleh para komunitas ini tidak begitu merata. Kenapa? Karena memang dipengaruhi, salah satunya adalah jarak. Selanjutnya adalah isi pesan yang kurang edukatif. Dalam perkembangan teknologi ini akhirnya memunculkan ketika dengan kebebasan berkondisi saat ini lah, ini orang bisa share ke sana kemari, mudah memberikan informasi yang nilai dari sebuah edukatif dan informasi itu kurang. Bertebarannya populasi polusi dari informasi akhirnya menjadi sebuah informasi ini akhirnya menjadi sebuah polusi. Jadi muncul kan sekarang apa yang dinamakan istilah hoax itu sekarang seakan-akan privasinya seseorang itu beragam, dibuatlah istilahnya di privat orang itu seakan tidak mempunyai sistem privasi. Ini biasanya terjadi pada public figure. Kemudian munculnya permasalahan yang terkait dengan kasus
atau duplikasi, plagiarisme kalau kita menyebutnya. Ini semakin meningkat. Saya meminta kalian untuk membuat makalah 10 makalah tanpa membacanya secara singkat. Jadi karena saya akan mengatakan bahwa makalah tersebut itu susah, tapi ketika saya menggunakan yang namanya sebuah mesin, maka saya akan menjadi bermasalah. Bagaimana terkait dengan duplikasi, bagaimana terkait dengan hapus, bagaimana terkait dengan ketika yang disebut ini beberapa yang muncul dari perkembangan dari teknologi. Sehingga ada sebuah istilah, ada sebuah makalah yang berbunyi "We are universe, we are more and more information, but less and less unique." Kita hidup di alam yang mana dari kebebasan tersebut banyak sekali informasi berkembang akan menjadi sebuah politik. Bahkan informasi itu akan sangat menyebar, yang sangat banjir, seperti banjir. Akan tetapi kurang dalam pemaknaan dari sebuah informasi tersebut. Nah, kiranya cukup demikian terkait dengan limit dari materi. Selanjutnya nanti kita akan lakukan ini sebagai warming up-nya, dan kita lakukan yang namanya diskusi. Ini depan kita lakukan yang namanya diskusi di kelas. Terima kasih. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.